Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12. Di pertemuan kita kedua ini Ibu akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Sebenarnya Ibu niatnya itu mau menghabiskan bab ini di pertemuan kemarin. Jadi Ibu kemarin nge-share videonya itu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan. Pada tumbuhan, pada manusia dan pada hewan. Tapi ternyata terlalu banyak ya kalian. Jadi Ibu bagi dua. Dan hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia aja. Sebelumnya Ibu minta maaf karena ya untuk mata pelajaran biologi Ibu belum bisa berjumpa dengan kalian baik secara langsung maupun tatap muka melalui Zoom. Ibu hanya bisa share video kayak gini dan share PPT bersuara seperti kemarin. Karena kemarin ada beberapa kendala, jadi Ibu membuat video YouTube ini. Kalau misalnya kalian ada kendala juga, kalian boleh PC ke Ibu, bilang Bu, kenapa gitu, nggak bisa atau gimana. Kalau misalnya memiliki keterbatasan kuota, di-download dulu videonya, nanti dilihat. Atau enggak, boleh pakai PPT bersuara yang kemarin Ibu share. Oke, langsung aja kita mulai pembelajarannya. Fase pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu ada hewan dan manusia ya, ada dua, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Fase embrionik dimulai dari zigot sampai terbentuknya embrio sebelum lahir atau menetas. Jadi kalau misalnya pertama kali terjadi pembuahan atau fertilisasi namanya. Nah, setelah terjadi fertilisasi, sel telur dan sel ovum bergabung, terbentuklah yang namanya zigot. Nah, setelah terbentuk zigot, zigot menempel pada rahim, ya, akan terjadi membentuk embrio. Nanti embrio ini akan berkembang di dalam rahim. Nah, fase ini berkembang sampai melahirkan itu adalah fase embrionik. Nah, fase dia setelah dilahirkan, setelah menetas atau setelah dilahirkan sampai dewasa itu adalah fase pasca embrionik. Yang pertama fase embrionik. Nah, yang tadi Ibu jelasin ya. Yang pertama adalah terjadi fertilisasi, yaitu penyatuan antara sel ovum yang dimiliki oleh betina atau yang dimiliki oleh wanita bergabung dengan sel sperma yang dimiliki oleh jantan atau yang dimiliki oleh pria. Bergabunglah tuh di tuba falopi atau oviduk, salah satu bagian di dalam rahim. Salah satu bagian di organ reproduksi wanita, itu namanya tuba falopi. Terjadi fertilisasi atau pembuahan di situ. Setelah itu jadi zigot. Nah, pas jadi zigot, jadilah yang namanya morula, yaitu pertumbuhan sel dengan cara mitosis dengan membentuk blastomer. Bentuknya seperti anggur. Bisa dibayangin nggak? Ada sel sperma, ada sel ovum, kemudian bergabung menjadi satu buletan misalnya. Nah, kemudian dari satu buletan ini membelah jadi dua buletan, dari dua menjadi 4 buletan, dari 4 buletan menjadi 8 buletan, dari 8 menjadi 16 dan seterusnya. Jadi bentuknya kayak anggur. Nah, inilah yang dinamakan dengan fase morula. Setelah fase morula akan membentuk rongga di dalamnya. Rongga itu namanya blastosol. Nah, ketika anggur itu, morula itu membentuk rongga, maka disitulah yang namanya fase blastula. Nah, setelah proses blastula akan terjadi proses grastulasi, yaitu pembentukan grastula. Terbentuk yang namanya 3 lapisan embrionik. 3 lapisan embrionik. Lapisan terluar itu namanya ektoderm, yang di tengah-tengah namanya mesoderm, dan yang paling bawah namanya endoderm. Bisa dipahami ya? Oke, jadi yang pertama fertilisasi atau pembuahan, penyatuan sel ovum dan sel sperma. Kemudian dia jadi buletan,
buletannya cuma 1, dia berkembang jadi 2, dari 2 jadi 4, dari 4 jadi 8, kayak anggur, itu namanya fase morula. Ketika udah jadi anggur, banyak nih buletan-buletannya, terjadi adanya rongga di tengah-tengah tuh. Ada rongga di tengah-tengah, namanya fase blastula. Rongganya namanya blastosol. Nah, setelah udah terjadi rongga, terbentuk 3 lapisan. Yang paling luar namanya ektoderm, yang di tengah namanya mesoderm, yang di akhir itu adalah endoderm. Blastosolnya udah nggak ada, dia udah ganti ke fase gastrula karena dia punya 3 lapisan. Yang mana 3 lapisan yang ini? Ektoderm nanti dia bakal membentuk kulit, bakal membentuk panca indera segala macam. Mesoderm yang di tengah-tengah nanti dia bakal membentuk tulang, kerangka, sel saraf. Nanti yang endoderm yang bagian dalam itu nantinya bakal membentuk organ. Entah itu lambung, sistem pencernaan, sistem pernafasan. Nah, itu nanti bakal berkembang menjadi organ. Selanjutnya adalah organogenesis, yaitu proses pembentukan sel jaringan tubuh sehingga akan berlanjut membentuk organ dan menjadi individu. Nah, yang tadi Ibu bilang ya, setelah jadi proses gastrula ada 3 lapisan, masing-masing 3 lapisan ini akan membentuk organ. Yang paling luar, ektoderm. Nih, oke, Ibu geser. Ini yang di bawah nih. Ini adalah ektoderm, lapisan paling luar. Yang nantinya akan membentuk kulit, akan membentuk sel saraf, ya, akan membentuk sel pigmen melamin di dalam kulit. Kemudian ini bagian yang kedua, lapisan yang kedua, mesoderm, dia akan membentuk tulang, akan membentuk otot, akan membentuk sel rangka, dan segala macam. Lalu yang endoderm, lapisan yang paling terakhir nih, lapisan yang paling bawah, dia akan membentuk usus, dia akan membentuk lambung, dia akan membentuk organ pernafasan, organ pencernaan, laring, paru-paru, tenggorokan, segala macam. Itu berasal dari lapisan endoderm. Terus ada lagi nih satu nih, yaitu sel reproduksi yang nantinya akan menjadi ovum atau sel telur dan menjadi sel sperma. Nah, bisa dipahami ya sampai sini ya. Tadi adalah fase embrionik. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh di kolom komentar, boleh juga di grup kalian utarakan. Kemudian fase pasca embrionik, setelah kebentuk semua organnya udah sempurna, kemudian dilahirkan atau dimenetas. Nah, ada fase-fase pasca embrionik, yaitu fase setelah dilahirkan atau ditetaskan. Pada hewan ada 2. Yang pertama adalah terjadi metamorfosis fasenya. Yang kedua adalah metagenesis. Nah, yang pertama nih kita bahas yang pertama dulu, metamorfosis. Metamorfosis yaitu perubahan bentuk tubuh dari larva hingga dewasa. Metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna terbentuk ada perbedaan nih dari antara fase pupa dengan fase imago atau fase dewasa. Contohnya kupu-kupu. Kupu-kupu pertama dia dari telur. Setelah jadi telur, dia jadi ulet. Setelah jadi ulet, dia jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Nah, dia tuh punya fase yang berbeda. Dari larva, coba bedain larva sama kupu-kupu, beda jauh dia bentuknya. Kemudian pas dia jadi pupa, dia juga beda jauh sama kupu-kupu, gak sama. Nah, ini adalah metamorfosis yang sempurna. Terus ada juga katak, gitu juga gitu. Dari telur, kemudian menjadi berudu. Berudu kan bentuknya cuma kayak bulat terus ada ekornya gitu doang kan. Bentuknya beda banget sama katak dewasa, nggak sama.
Nah, makanya dia mengalami metamorfosis sempurna. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna, yaitu bentuk tubuhnya sejak menetas tidak jauh berbeda dengan tubuh ketika dewasa. Contohnya ada belalang, jangkrik, capung, kecoa. Nah, dia dari telur, habis telur dia jadi nimfa atau kecoa muda atau belalang muda. Setelah nimfa dia jadi imago. Imago itu dewasa, entah itu kecoa dewasa, belalang dewasa, itu namanya imago. Nah, antara nimfa sama nimago ini nggak beda jauh bentuknya. Inilah yang dikatakan dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, kemudian yang kedua adalah metagenesis. Jadi, hewan itu ada yang mengalami metamorfosis, ada yang mengalami metagenesis. Metagenesis ini proses pergiliran hidup antara fase seksual atau fase generatif dan fase aseksual atau vegetatif. Contohnya adalah di ubur-ubur. Ada 2 jenis ubur-ubur di sini. Yang pertama Obelia sp, yang kedua Aurelia aurita. Dua-duanya sama-sama ubur-ubur, tapi prosesnya berbeda. Oke, kita masuk ke Aurelia aurita dulu. Gambar di bawah ini adalah proses dari ubur-ubur Aurelia. Kita lihat dari yang mana ya? Oke, kita lihat dari sini. Nih, kita lihat dari yang medusa dewasa nih yang besar. Dia akan menghasilkan sperma. Ketika dia jantan menghasilkan sperma, ketika dia betina akan menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, berenang bebas nih sel telur sama spermanya. Kemudian bergabung, jadi zigot. Tadi pas habis jadi zigot, bentuknya bulat kan, terus membelah dari 2 ke jadi 4, jadi dari 4 menjadi 8 kayak anggur bentuk morula. Habis morula membentuk blastula, habis blastula membentuk gastrula, ya kan, urutannya gitu kan. Setelah itu dia akan menjadi larva nih, menjadi larva bersilia. Jadi ada larva gitu, panjang, terus dia ada rambut-rambut kecil. Silia itu rambut, ada rambut-rambut kecil, berenang bebas. Ketika dia nemuin tempat yang pas, dia akan menempel pada tempat itu. Nih, dia akan menempel nih. Menempel. Setelah nempel, dia menjadi yang namanya polip. Nih, bagian ini nih. Dia menjadi polip. Dia menjadi ada tentakel-tentakelnya gitu. Nah, polip ini dia tumbuh lagi ke atas, membentuk lagi tentakel, ke atas lagi membentuk tentakel. Jadinya bentuknya kayak gini. Nih. Terus tumbuh ke atas membentuk tentakel lagi, sampai dia kayak menara gini nih, sampai dia kayak menara. Nah, tumpukan-tumpukan tentakel ini namanya adalah evira. Dicatat. Oh iya, Ibu mau ngingetin kalian sediakan ini ya, buku tulis, buku catatan, apa yang Ibu ucapkan, apa yang Ibu utarakan. Wah, ini penting nih yang dibilang Bu Nadia nih, kalian catat. Oke, ingat udah kelas 12 loh ya. Ini adalah tahun-tahun terakhir bulan-bulan terakhir kalian di SMA. Dicatat, oke? Dicatat. Ini adalah evira, Ibu ulangi lagi, ini adalah evira. Tumpukan-tumpukan tentakel ini. Nah, ini adalah evira. Nanti setelah evira ini udah dewasa, dia akan lepas satu persatu. Nih, ini kan tumpukannya ada banyak nih. Yang paling atas dia lepas jadi ubur-ubur. Di bawahnya lepas lagi jadi ubur-ubur. Di bawahnya lagi lepas lagi jadi ubur-ubur. Nah, bisa kalian lihat di proses ini ada dua tahap. Ada 2 proses. Yang pertama, yang tadi di sini adalah proses seksual, yaitu penyatuan gamet, penyatuan sel telur dan sel sperma sehingga membentuk individu baru. Yang di sini dia mengalami pertunasan, namanya polip, fase polip. Mengalami tunas, dia memperbanyak diri tanpa adanya peleburan sel telur dan sel sperma. Bisa dipahami nggak di sini? Jadi ada 2 fase. Fase polip nih, fase yang menempel, yang dia kayak tumbuhan, terus dia melakukan pertunasan. Nah, ini fase polip. Terus
Yang kedua, ini adalah fase medusa namanya. Fase medusa yang dia berenang bebas, dia kayak hewan gitu aja. Terus dia juga melakukan peleburan antara sel telur dan sel sperma. Bisa dipahami ya di sini ya. Ini adalah namanya metagenesis, pergiliran kehidupan antara yang seksual, nih yang medusa ini yang seksual, dan yang aseksual, yang ini tadi. Oke. Selanjutnya adalah fase pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ya, kurang lebih sama sih kayak yang hewan tadi. Yang sebelum lahir terjadi di dalam rahim, dan sesudah lahir itu ada 5 tahap. Yang pertama masa bayi, yang kedua masa anak-anak, yang ketiga masa remaja, yang keempat masa dewasa, dan yang kelima adalah masa lanjut usia. Nah, ini tahapan sebelum lahir. Ini adalah janin ketika dia berada dalam rahim. Kan kita selama di dalam kandungan itu 9 bulan 10 hari kurang lebih. Nah, sebentar. Proses 9 bulan 10 hari di dalam rahim itu dinamakan proses gestasi. Ingat, proses gestasi, yaitu proses yang terjadi di dalam rahim, proses perkembangan yang terjadi di dalam rahim. Nah, karena kita di dalam rahim itu ada 9 bulan, jadi dibagi 3 trimester. Trimester pertama atau 3 bulan pertama, embrio berkembang menjadi janin dengan panjang sekitar 5,5 cm. Trimester kedua, yaitu bulan keempat sampai bulan ke-6, janin berkembang hingga panjang kurang lebih 19 cm. Trimester ketiga, di bulan 7 sampai bulan 9, ukuran tubuh janin sudah proporsional, udah bayi seperti umumnya, udah semakin besar. Nah, ini adalah pasca embrionik atau tahapan sesudah lahir. Ada 5 kan tadi. Yang pertama masa bayi, yaitu sejak lahir hingga usia 2 tahun. Itu adalah masa bayi. 3 bulan pertama biasanya dia mulai bisa membalikkan tubuh. Tapi setiap manusia beda-beda ya kemampuannya. Ada yang cepat, ada yang lama. Tapi kebanyakan dalam 3 bulan itu udah bisa membalikkan tubuh. Kemudian dalam 6 bulan bisa duduk, 8 sampai 10 bulan bisa merangkak dan menegakkan diri, lalu 12 sampai 18 bulan itu dia bisa berjalan sendiri. Oke. Yang nomor 2 adalah masa anak-anak, yaitu usia 2 sampai 5 tahun. Nah, masa-masa ini adalah masa-masa masa-masa emas anak gitu, masa-masa emasnya manusia. Anak mulai mampu berbicara dan mengenal lingkungannya. Yang ketiga adalah masa remaja, sering disebut masa pubertas. Perempuan biasanya usia 9 sampai 13 tahun, sedangkan laki-laki usia 10 sampai 14 tahun. Kemudian tercapai kematangan seksual, yaitu sistem reproduksi mampu membuat sel kelamin, sel sperma atau sel ovum, karena pengaruh hormon kelamin dan kelenjar hipofisis. Nah, pas udah remaja ini udah mateng dia udah mulai puber, sel spermanya mulai terbentuk, sel ovumnya juga udah mulai terbentuk. Nah, ini di masa-masa remaja. Lalu di masa dewasa, organ reproduksi benar-benar udah mateng dan sempurna. Hormon pertumbuhan tidak dihasilkan dan daya pikir matang. Udah stop, biasanya di sini pertumbuhan udah stop. Yang perempuan nggak bisa tambah tinggi lagi, yang laki-laki juga nggak bisa tambah tinggi lagi. Pertumbuhannya stop di sini dan daya pikirnya matang. Lalu yang kelima, masa lanjut usia, yaitu melewati usia 50 tahun. Masa akhir perkembangan manusia. Kemampuan organ menurun. Nah, wanita mengalami menopause dan tidak dapat melahirkan. Nah, ketika remaja kan dia udah mulai puber gitu. Mulai dewasa dia. Ada yang namanya pubertas, baik secara fisik maupun secara psikis, secara pikiran.
Yang secara fisik, kalau ciri-ciri ada 2, ciri-ciri primer dan ciri-ciri sekunder. Ciri primer di laki-laki contohnya adalah testis mulai menghasilkan sel sperma, ditandai dengan adanya mimpi basah. Nah, kemudian kalau perempuan, ovariumnya mulai menghasilkan sel telur, ditandai dengan mulainya dia menstruasi. Biasanya kalau perempuan di usia SMP biasanya dia udah mulai menstruasi. Nah, berarti dia udah mulai membentuk sel ovum atau udah mulai membentuk sel telur, tapi belum matang ya, organ reproduksinya belum matang. Kemudian ciri sekunder, kalau laki-laki dia mulai tumbuh jakun, suara dia lebih berat, tumbuh kumis, tumbuh jenggot, tumbuh rambut baik di dada, di kaki, ketiak atau di organ kelamin. Lalu mulai muncul otot, bahu melebar, jaringan kulit kasar, muncul jerawat biasanya. Jerawat bukan pertanda jatuh cinta, bukan ya. Jerawat itu bisa karena hormonnya udah mulai dewasa, dia bisa jerawatan. Kemudian dia bisa karena makanan, bisa karena pikiran, segala macam. Lalu yang perempuan ciri sekundernya adalah udah punya payudara ya kan. Lalu pinggulnya juga melebar. Tumbuh rambut di ketiak dan organ kelamin. Suara nyaring, biasanya cewek-cewek nih suaranya lebih nyaring daripada cowok-cowoknya. Lalu juga mulai muncul jerawat karena hormonnya udah mateng, makanya dia bisa berjerawat. Lalu yang pubertas secara psikis atau secara pikiran yaitu mulai pencarian identitas diri. Gue nih sebenarnya siapa sih? Ya asik. Mulai merenung ya kan. Gue nih sebenarnya mau kemana sih? Sebenarnya gue nih tujuannya mau apa sih gitu. Gue nih sebenarnya siapa sih? Sebenarnya tujuan hidup untuk apa sih gitu. Mulai merenung, mulai mencari jati diri. Lalu mulai ketertarikan pada lawan jenis, mulai seneng, mulai suka sama lawan jenis, mulai ada perasaan yang dulu waktu SD mungkin semua orang tuh sama aja, semua temen tuh sama aja, udah nemplok sana, pukul sini karena belum ini kan, karena belum balik. Nah, pas udah balik, udah mulai suka nih, ih ternyata dia oke juga ya, ternyata dia manis juga. Nah, itu tanda-tanda dia udah puber secara psikis. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu yang pertama faktor genetik. Nah, faktor keturunan seperti ras dan penyakit genetik, lalu jenis kelamin. Faktor genetik ini ya, kalau faktor genetik itu adalah informasi genetik yang diturunkan, yang turun temurun. Misalnya ibu sama bapaknya itu matanya warna biru, ya kemungkinan anak-anaknya juga semuanya matanya warna biru. Bapak dan ibunya rambutnya sama-sama lurus, ya kemungkinan anak-anaknya semuanya rambutnya lurus gitu. Jadi informasi genetik, materi genetik yang diturunkan dari ibunya, dari anak, dari kakeknya, dari neneknya, nah itu turun temurun. Ketika ibunya atau neneknya atau siapa dia mempunyai mempunyai gen kerdil misalnya, nggak bisa tumbuh, ya bisa jadi keturunannya ada yang kerdil juga. Nah, itu salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, terus habis itu ada faktor hormon. Nah, hormon tuh ada hormon pertumbuhan atau GH, atau somatotropin atau STH. Kemudian hormon tiroksin. Dia ini juga hormon yang mempengaruhi pertumbuhan. Ada hormon testosteron yang membentuk, kalau di pria dia akan membentuk sel sperma, akan membentuk sel otot. Kalau misalnya hormon testosteron di perempuan akan membentuk tulang, akan membentuk otot juga. Lalu hormon progesteron dan estrogen yang hanya dipunyain sama perempuan, yang nantinya akan membentuk sel ovum. Lalu faktor eksternal yaitu nutrisi, suhu, cahaya, dan air. Semua makhluk hidup pasti butuh nutrisi ya. Semua makhluk hidup itu butuh air juga. Nah, oke, baik.
Cukup sekian penyampaian dari Ibu. Selanjutnya, Ibu ada soal-soal. Bentar. Nih, Ibu ada soal, silahkan dikerjakan. Kalau misalnya nggak kelihatan, nanti Ibu akan share nih. Silahkan kalian screenshot atau segala macam. Sebenarnya kalian kalau misalnya di HS, kalian dapat buku ini biasanya kelas 12. Tapi ya karena kayaknya belum ada ya yang megang buku ini ya. Ibu ini aja, Ibu foto. Kalian screenshot nih, kemudian dikerjakan. Nomor 1, kemudian ini nomor 2, nomor 3, sama nomor 6. Kemudian ini nomor, nah ini nomor terakhir, nomor 4 sama nomor 7 di screenshot. Kemudian nah ini lanjutannya. Nanti Ibu share ini, nanti Ibu share fotonya. Oke. Di screenshot. Kalau yang mau screenshot. Nah, oke itu tadi ya. Waktunya sampai jam berapa ya? Kalian istirahat nanti jam 10 atau jam setengah 11 Ibu bahas. Kalian kerjakan, nanti jam setengah 11 Ibu bahas. Jangan lupa ya, dikerjakan ya. Jangan cuma didengerin aja. Dikerjakan, dicoba kerjakan. Oke? Alhamdulillah jazakumullah khairan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.